9,5 Maestro FM House with the Sounds of Maestro. Di Ladies Talk kembali lagi ada Elke bersama-sama dengan Ladies, Pak Produser Ricky Hans dan Cieni bareng-bareng sama kita ya. Kami lagi mendiskusikan, lagi ngobrolin tentang MBTI nih Sobat Maestro yang akhir-akhir ini sering banget jadi perbincangan dan kayaknya kalau ketemu sama temen kayaknya pasti deh ada aja gitu yang nanya, kamu udah pernah tes atau belum sih, kamu udah tahu belum sih karakter kamu seperti apa gitu kan ya. Nah semakin lama semakin kalau Elga sendiri ya jadi penasaran gitu, iya benar juga ya gue apa gitu kan. Dan beberapa dari teman-teman juga udah nyoba tuh ambil tes di Google, bukannya ketemu jawabannya tapi tambah bingung. Iya. Betul, bener kan? Jadi Betul. makin bingung. Nah, daripada bingung-bingung, langsung kita hadirkan nih, ada Cieni pakarnya. Kita mau nanya lebih detail lagi. Cieni, tolong dijelasin dong ini tuh sebenarnya. Aku gitu. Tanya aja sama mak lu sendiri, kata Cieni. Aku tuh pengen tahu Ci, ini sebenarnya kita teh karakter kita jenis-jenis dari MBTI ini tuh bisa dilihatnya dari aspek apa aja sih Ci supaya bisa lebih detail gitu. Ya, MBTI ini sendiri sebetulnya terdiri dari 16 tipe ya, dibagi jadi 16 tipe. Nah, ada juga dibagi menjadi 4 tipe utama gitu. Jadi 4 tipe utama dalam arti begini aspeknya ya. Jadi aspek-aspeknya itu dibagi menjadi 4 dengan ada ekstrem kiri dan ekstrem kanan lah istilahnya ya. Waduh. Nah, yang pertama itu adalah kayak mau perang ya. Karena ini tuh yang bertolak belakang gitu. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana cara berpikir dan mendapatkan energi dari lingkungan gitu. Ini adalah tentang introvert dan extrovert. Nah, ini apa ya? Dapat energi dari lingkungan atau dari diri sendiri. Nah, ini berkaitan dengan introvert dan extrovert. Kadang kita kalau berbicara tentang introvert extrovert itu kan mengatakan bahwa kalau orang introvert itu yang pendiam, sendirian, ya nggak punya temen gitu. Pemalu, ya. Ya aku banget. Apa ya? Dipret dong sih ini aku. Tipe seperti itu yang apa ya? Jadi kayak pemikiran secara umum, pikiran umum itu seperti demikian gitu. Nah kalau ekstrovert kan yang rame, yang heboh, yang seru-seru gitu. Nah itu ekstrovert. Nah tapi sebetulnya ini lebih ke ekstrovert, introvert itu lebih ke aktif dalam pikiran kita gitu. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau orang-orang yang introvert itu biasanya itu cara berpikir itu dari dalam diri sendiri, dari diri sendiri. Jadi dia juga mendapatkan energi atau punya energi itu kalau dia itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari interaksi dengan banyak orang gitu. Tapi bisa jadi sih seorang introvert itu orang yang ramai juga bisa gitu. Tapi lebih ke bagaimana dia bisa menggunakan waktunya secara personal. Biasanya juga memiliki pemikiran sendiri gitu. Jadi jarang dipengaruhi oleh lingkungannya ataupun oleh orang lain cara berpikirnya. Nah, sebetulnya lebih ke arah sana gitu introvert tuh. Bisa jadi introvert itu rame, tapi sebetulnya dia introvert, dia punya pemikiran dari dirinya dan jarang untuk bisa dipengaruhi oleh lingkungan luar. Nah, kebalikan dengan ekstrovert itu justru dia banyak dari luar, energinya itu dari luar gitu. Kalau misalnya dia kumpul dengan banyak orang, itu memang dia menjadi sangat bersemangat. Kebalikannya dengan introvert bisa sih berkumpul dengan banyak orang, berelasi dengan banyak orang, tapi sebetulnya dia merasa lebih capek gitu, energinya lebih banyak kebuang dan memerlukan me time lebih banyak kalau orang introvert biasanya. Meskipun biasanya dia bisa juga sih berelasi dengan banyak orang, it's okay gitu. Nah, tapi memang perlu me time lebih banyak. Sedangkan kalau extrovert itu jauh lebih berenergi, lebih senang kalau dengan banyak orang. Ada menghabiskan waktu itu dengan orang lain. Nah, itu kalau extrovert seperti itu, dan juga lebih banyak berorientasinya pada tindakan gitu. Jadi lebih banyak bertindak. Nah, kemudian baru dipikirkan seperti apa. Kebalikannya kalau introvert itu lebih banyak berpikir gitu, lebih banyak memikirkan ini gimana ya, pertimbangan gitu, banyak dipikirin gitu. Baru setelah itu dia idenya juga biasanya ide-ide original gitu kalau yang introvert. Nah, kalau ekstrovert biasanya ambil dari luar, dari lingkungan seperti itu. Meskipun nggak selalu ya. Dan introvert ekstrovert ini yang paling sering berubah kalau dites. Kenapa? Karena memang ini
apalagi kalau tidak terlalu dominan gitu. Jadi misalnya nih kalau nanti teman-teman misalnya mau pada tes ya, di tes misalnya nih, kemudian nanti biasanya ada keluar tuh, misalnya introvertnya 45%, kemudian extrovertnya 55%, berarti kan bedanya tuh nggak terlalu jauh lah, sekitar 10%-an gitu ya. Nah itu tuh biasanya nanti kalau 1 tahun kemudian dites, apalagi ada kejadian-kejadian apa kayak sekarang nih, banyak yang berubah dari extrovert menjadi introvert gitu. Kenapa ya? Karena memang kan banyak cenderung di dalam, cenderung sendiri, nggak banyak interaksi dengan orang lain. Nah itu mudah untuk berubah. Ya, tetapi kalau misalnya introvertnya itu misalnya di tes ya, introvertnya itu 70% gitu. Kemudian ekstrovertnya 30%, itu kan jauh banget ya perbedaannya. Biasanya sih akan tetap menetap tetap yang dominannya adalah introvertnya gitu. Nah, memang kalau memang dominan banget sih lebih kelihatan gitu. Jadi misalnya kalau orang introvert ya memang tadi tipikal yang memang beredar di masyarakat secara umum bahwa suka menyendiri, berpikir sendiri, pikirannya teh unik gitu ya, nggak umum gitu. Nah itu tipikal orang introvert, dan juga nggak terlalu ambil pusing dengan orang mau ngomong apa tuh, nggak ambil pusing. Kalau yang extrovert itu biasanya akan memikirkan nanti pemikiran orang gimana gitu. Itu akan ada ini yang extrovert ada seperti itu karena apa? Karena kaitannya dengan lingkungan itu sangat erat. Ya, dan semangatnya juga kalau misalnya dia itu bisa bersama-sama dengan orang lain gitu. Dan kalau kumpul rame-rame itu senang banget kalau extrovert. Kalau yang introvert itu sendiri juga nggak masalah gitu. Nah, seperti itu. Yang pertama itu seperti itu. Jadi kita bisa cek masing-masing kira-kira lebih ke introvert atau extrovert gitu. Langsung mikir nih aku. Kayaknya aku di tengah-tengah loh. Iya, gue juga ada dua-duanya kayak. Lumayan, tapi ya kadang-kadang suka kesel gitu loh, Ci. Udah bilang nih kan, kagak, aku tuh lebih senang sendirian gitu kan. Nggak mungkin emang ekstrovert. Dari lu. Ngerti gak, Ci? Terus harus gimana dong gitu untuk menyelamatkan si introvert yang dicap ekstrovert gitu. Harus gimana kah kami menyelamatkan diri kami? Begitu. Menyelamatkan diri gimana? Maksudnya? Ya maksudnya kan kesel juga ya dibilangin introvert, udah gitu dipaksa-paksa maju gitu. Ari kamu nggak mau, beneran nggak bisa gitu toh. Iya memang kita kalau yang introvert itu harus misalnya nih kayak biasanya kan kalau yang tampil, yang keluar itu kan biasanya ekstrovert gitu. Yang introvert bukannya nggak bisa sih, cuman memang perlu usaha lebih keras ya, gitu. Apalagi kalau perlu anak-anak semedi dan bertapa kami tuh. Betul. Apalagi kalau anak-anak tuh, biasanya kalau kita semakin paksa dia akan kayak kura-kura gitu, semakin diem di dalam gitu, nggak akan ini. Jadi kalau introvert biasanya memang perlu nyaman dulu gitu, perlu ada dia udah merasa aman bahwa apa yang dia lakukan itu ya nggak jadi masalah gitu, nggak ini ya, baru dia akan mau tampil gitu. Dan memang dipengaruhi oleh aspek-aspek yang lainnya juga sih. Kalau masalah seperti itu gitu. Ini baru satu aja aku udah bingung loh. Aduh, aku apa ya? Pegangan. Bingung, Ci. Ini apalagi ada 4 loh. Aduh, aku bingung. Nah, gimana tuh Ci cewek? Introvert apa extrovert? Kalau dari penjelasan Ci ini. Tebakan aku introvert. Bener nggak, Ci? Bener ya? Kalau ngeliat gini sih introvert ya. Cuman dulu pernah di tes itu malahan ekstrovert tuh itunya, tapi nggak tahu kenapa bisa gitu itunya. Kalau ngeliat sekarang sih introvert sih, kalau ngeliat dari penjelasannya Cieni gitu kan, ini karena saya lebih senang menyendiri gitu kan, nggak terlalu ini terus kayak gitu. Kalau misalnya sama orang lain kan misalnya yang banyak gitu kan, saya pasti harus nyaman dulu gitu, baru bisa berinteraksi. Tapi kalau misalnya enggak, lebih menyendiri gitu kan itu. Gitu. Gue juga gitu sih. Ya? Aku juga kayak lebih senang menyendiri, tapi kayak
kayak gini loh, lu sendirian duduk di meja sambil minum kopi tapi liatin orang lewat, itu seneng banget. Aduh bener. Dia jiwanya emang stalker sih, ya kayaknya. Iya benar. Tapi sama banget loh Ki, gue juga dulu Iya begitu. kan? Iya. Cuma kayak duduk. Gawe. Itu berbeda interaksi dengan diam gitu kalau tuh kita katanya ada jarak kan sama si orang-orang yang lewat itu nggak ada interaksi apapun, sehingga kalau istilahnya nggak ada energi yang kita keluar harus interaksi. Kalau interaksi itu kan kita ngobrol, Say kita hi gitu. Yes. Iya. Benar. Interaksi itu meletihkan. jadi nggak ada interaksi. Tapi Tapi- ingat nggak sih teman-teman Apa? pembicaraan kita kemarin yang aku Apa bilang yang tentang berteman itu loh. Kan Koriki juga kemarin ngomong Ya, gitu, ya, gue tuh ya. dulu Iya. Pas itu. sukanya sendiri. Nah, aku juga gitu sih, dulu sukanya sendiri. Tapi kalau misalnya sekarang udah berubah ya mau gitu menerima. Ya udah deh, gue harus interaksi mau nggak mau gitu kan. Istilahnya kerjaannya di situ, ya udah lo harus interaksi gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa milih, kalau sendiri ya nggak apa-apa gitu sebenarnya. Bukan yang, aduh kalau sendirian gimana pusing, nggak gitu. Energinya itu loh, energinya didapatkan waktu lagi kamu sendiri atau energinya didapatkan pada saat kamu sedang bersama kelompok. Sendiri ya. Nah, betul. Sendiri lah. Bisa Wah, kita naik introvert mobil semua. aja. Kalau lagi naik mobil, misal nih, ingat diri, saya sendiri memang tipikal introvert ya. Paling seneng tuh apa? Tapi saya kan harus berhubungan dengan banyak orang kan, dengan anak-anak, dengan betul. orang tua, di mana saya harus berhubungan dengan begitu banyak orang, ya mau nggak mau sih kelatih harus ada gitu sisi lainnya gitu. Nah, tapi bisa menikmati gimana? Misalnya nih di mobil sendirian, setel musik, udah terus perjalanan itu menikmati banget. Kalau yang introvert itu seperti itu, dia akan menikmati. Betul. Tapi kalau yang Iya. Kita nggak bisa Cipang. nggak ada temen gitu, nemenin gue kok gitu. Iya, iya. Nah itu bedanya. Kalau yang extrovert salah satu, misalnya pergi kemana tuh, kalau yang introvert tuh nggak masalah lah mau makan. Oh ya. Betul. Saya suka gitu sih gitu ya. Apalagi yang lagi Iya. kabur itu ya. Suka lagu gitu kan, enak banget gitu. Iya. Kalau yang Pantesan extrovert nih. makan juga mending, misalnya aduh temenin dong gitu makan, masa sendirian gitu, nggak banget. Nah biasanya orang extrovert gitu. Oh ya. Deteksinya itu. Oke. Kalau suruh pergi Arasto. Cipang, kalau Cipang kemarin gimana nih? Kemarin kan Cipang bilang, gue kalau di mobil gue nggak bisa, gue kalau nggak ngobrol. Cipang kan ngomong Ya. gitu minggu kemarin. tapi jadi kayak setengah-setengah gitu ke kalau misalnya me time-nya gue pengen lebih banyak me time. Ya kan, pengen sendiri gitu kan, enggak di pojokan enggak. Iya. Tapi kalau misalnya dibilang tadi rame gitu kan apa segala macam juga iya gitu. Jadi gimana ya Ciani? Maksudnya kayak setengah-setengah kayak ada gitu. Iya. Aku pernah baca ada ambivert, itu bener nggak sih? Tengah-tengah antara introvert sama extrovert. Aku Serius? gitu kan. Aku pernah baca ambivert. Berarti Iya, Jepang introvert dunia. itu Jepang apa itu ya, ambivert dan spektrum ambigu. gitu. Jadi nggak 100% introvert atau 100% extrovert itu nggak mungkin lah, ya haknya nggak mungkin lah, kita manusia tetap kan makhluk sosial istilahnya ya. Se-introvertnya kita tetap perlu orang lain gitu. Cuman kalau introvert tuh perlu ya itu tadi me time-nya lebih banyak gitu dibanding dengan yang extrovert. Kalau extrovert sih kayaknya me time-nya juga nggak terlalu lah gitu. Sedangkan yang introvert itu perlu banyak me time. Nah ini pentingnya kita, kenapa kita perlu menyadari kita itu seperti apa supaya kita juga bisa istilahnya itu tahu gitu. Kalau udah mulai burn out ya istilahnya itu udah yang kayaknya ini banget gitu, kayak nggak nyaman banget situasinya, kenapa mungkin me time-nya kurang gitu. Jadi ya bilanglah sama keluarga, saya boleh nggak punya waktu sendiri aja, misalnya dalam satu hari berapa jam, ya udah sendirian, benar-benar nggak ada yang ganggu supaya energinya balik gitu. Nah Betul kalau sekali. kita pikir kita Berarti begitu kabur dari rumah, nah itu. Aduh. Karena itu kita perlu kabur. Ya Ki, kita janjian Ki, gue di pojok sini, lu di pojok sana, sama-sama ngomongin orang yang lewat. Lewat WhatsApp sih. Tuh. Iya. Lu lihat yang ini nggak? Ki, ngomong ini. Itu asik banget tuh. Gila, tapi itu emang asik sih. Lu cuma diem doang gitu kan, perhatiin. Iya, asik banget. seru. Gue suka banget itu. Suka banget. Dari sejak zaman kuliah gue suka banget kayak begitu. Sendirian, punya duit cuma 50.000, nongkrong di coffee shop yang pertama ada tuh di Ciwok tuh.
ya kan? Oh ya. Ya, pinggirnya kan Iya. pinggirnya kan kacanya kan gede banget tuh kan. Iya. Itu ngeliatin orang lewat, waduh itu nikmat banget. Ada kerjaan nih dasar. Titin, itu sampai sekarang nggak? Itu sampai sekarang masih gitu nggak? Nggak bisa sekarang. Enggak maksudnya jangan nggak bisa karena keadaan. Maksudnya Cici sampai sekarang masih pengen banget kayak gitu nggak? Pengen banget dong, tapi nggak bisa karena sebelahnya kan ekstrovert, maunya ditemenin. Iya sih bener. Kalau Koriki juga masih gitu atau berubah kok karena pekerjaan kok? Enggak sih, ketemu kalau banyak gue orang. seneng gitu sih. Justru dengan gitu lebih mudah konsentrasi ya kalau ngerjain apa skrip segala macem. Nah, kalau dia ke kantor itu kan itu tujuannya. Iya, tujuan. Bener-bener. Jangan salah, Ciedi juga gitu lah. Kalau kita lagi di sekolah, serius? lagi makan diem gitu Oh. sendiri. Sekolah Gitu. gak ada diem gitu. Nggak banyak ini. Iya. Biasanya kalau orang introvert tuh kalau nggak diminta ngomong ya akan ngomong, diem aja dengerin gitu biar bisa berubah gitu, apalagi bisa punya pasangannya ekstrovert gitu, kok pengen ditemenin terus ya lama-lama sih akan saling mempengaruhi sih, itu akan saling mempengaruhi ya minimal persentasenya yang akan berubah gitu, meskipun misalnya introvertnya tetap introvert, tapi tadinya introvertnya 70%, saya sekarang jadi 50, misalnya 55, ya misalnya seperti itulah, jadi lebih teradaptasi gitu, saling mempengaruhi sih. Tapi pernah nggak sih, Ci, yang introvertnya misalnya atau ekstrovertnya tinggi banget terus tiba-tiba berubah gitu? Kayak 180 derajat, pernah nggak sih, Ci, iya. ada kasus kayak gitu? Kalau nggak ada kejadian khusus sih nggak, biasanya nggak ya. Kalau nggak ada kejadian-kejadian khusus yang memang sangat intens sih, biasanya akan terus gitu. Misalnya dari misalnya ya, contoh dari anak-anak SMP sampai mereka lulus, sampai mereka kerja, kalau memang biasa lurus saja garis kehidupannya, mesti itu yang dialaminya tuh ya biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu intens ya, akan seperti itu juga ketika gede ketemu gitu. Tapi kalau misalnya ada kejadian yang memang ya kayak misalnya kejadian kehilangan misalnya ya, atau ada pengalaman trauma misalnya, itu bisa jadi berubah gitu, yang tadinya ekstrovert banget jadi introvert banget bisa, atau kebalikannya juga bisa gitu, atau ada dilatih misalnya ya, yang tadinya introvert banget ya dilatih misalnya dilatih sekolah untuk dia banyak public speaking, untuk apa, nah itu bisa jadi juga berubah gitu dengan latihan begitu, bisa, meskipun tetap sih bawaannya kalau memang dia kuat akan ada juga tetap, tapi pasti akan ada sangat perubahan ada gitu. Kalau dari sisi kerjaan sendiri gimana tuh, Ci? Cieni, maksudnya kayak misalnya kalau kita mau nentuin, oh nih dia cocok nih jadi pimpinan, oh ini cuman hanya jadi bawahan doang gitu. Iya, ini sih memang lebih ke yang nggak bisa kita dari satu aspek ya. Jadi kalau misalnya seperti itu kan kadang kita ada yang namanya psikotes secara umum gitu, secara menyeluruh. Jadi kita nggak bisa untuk hanya dari introvert atau extrovert aja, atau dari MBTI aja nggak bisa sih. Jadi ini sih hanya untuk pengenalan juga, tapi bisa untuk komunikasi atau untuk data pendukung bisa. Ya untuk data pendukung bisa, kayak misalnya ya misalnya bagian marketing gitu. Nah itu pendukungnya ya dia harus kan bukan harus sih, jadi baiknya sih yang ekstrovert misalnya, yang banyak ngomong, yang banyak ini. Nah itu bisa, tapi sebagai bahan pendukung aja. Yang lain-lainnya sih tetap baiknya sih dari psikotes yang lainnya yang memang nggak bisa istilahnya itu nggak bisa dimanipulasi lah. Kalau ini sih masih bisa kan. Kalau orang misalnya kita mau rekrut orang kerja, terus dikasih tes MBTI. Nah dia tahu dia kan mau jadi marketing kan, misal. Makanya dia akan bagian ekstrovertnya dia akan tinggi-tinggiin gitu, yang cocok sama yang diiniin. Ini masih bisa gitu. Makanya baiknya sih yang pakai tes yang lain, baru ini sebagai pendukung aja gitu. Oke. Dan pemimpin introvert atau ekstrovert bisa aja sih. Cuman tipenya aja yang lain gitu. Pemimpin yang introvert dengan pemimpin yang ekstrovert beda bawaan gitu, karena banyak aspek-aspek lain yang mempengaruhi untuk kinerja seorang pemimpin. Nah ini penting juga nih Sobat Maestro ya, kita bisa tahu gitu kan, wah nih moodnya lagi kebawa kemana nih gitu. Ini penting banget sih untuk teman-teman yang mungkin sedang bekerja juga gitu kan. Nah kadang kita kan nggak tahu gitu kan, ke teman aja kita bingung gitu, apalagi kayak kalau ke atasan, mungkin nggak atasan yang banget, atasan
banget, bukan bos banget gitu, misalnya kayak aku ke Koriki gitu kan, kayak penyiar ke produser gitu kan, harus tahu ini arahnya dia mau kemana nih ya gitu, dia lagi gimana ya gitu kan kalau lagi ngobrol. Nah ini mungkin seru banget sih kalau kita tahu dia introvert, nggak akan kita cuawaan pas dia pengen sendiri gitu kan. Bener nggak sih? Nah itu Iya dong. Iya, Kalau jadi dia kita bisa extrovert, ngerem kan. kalau dia terlalu ekstrovert gitu, misalnya kita nggak mungkin pendekatannya kayak kita mau pendekatan ke introvert gitu kan. Ini seru sih menurut aku. Wah, ini tuh Nice, kreatif kehidupan ditemukan. Terima kasih ya Cieni. Kehidupan terus Seru banget ya. berputar. Jadi teman-teman yang mau belajar ya tentang kepribadian, tentang mengenal lebih lagi gitu ya diri kita sendiri, boleh lo gabung-gabung sama Ladies Talk di hari ini Sobat Maestro ya. Dan buat kamu yang ketinggalan seriesnya Ladies Talk, langsung aja cek di mobile apps-nya Radio Maestro, Maestro Radio Bandung.